Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, saya Dwi Rahayu Saparia, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru tata boga SMK Perwira Bangsa Depok, Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022, bidang studi kuliner di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil peer teaching saya. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari perangkat pembelajaran terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan evaluasi. Berikut ini video peer teaching saya dengan materi adonan puff pastry. Selamat menyaksikan. Dwi, silakan Bu Dwi. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Sehat. Apa ada sarapan? Udah, Bu. Belum makan siang. Kan ini mau makan siang. Belum jajan, Bu. Baik. Dari pagi kalian duduk ya, setelah datang ke sekolah langsung duduk. Iya, Bu. Sekarang supaya lebih semangat kita olahraga kecil ya. Yeay. Caranya dengan menggerakkan kepala seperti ini ke arah kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Sekarang ke kiri, hitung sama-sama ya. 1, Ya. 1, 2, 3. Kemudian bahu kanan diputar ke belakang 3 kali. 1, 2, 3. Yang kiri 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan untuk kalian. Sebelum mulai materi, kemarin masih ingat nggak materi apa? Cookies, Bu. Cookies. Cookies, Bu. Cookies. Untuk sekarang, Ibu perlihatkan dulu. Kalian simak dulu video yang Ibu tampil di layar ya. Baik, Ibu. Sudah nampak gambar dan suaranya? Sudah, Bu. Baik, dari video tersebut, apa pesan video tersebut? Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Kurnia. Ibu, itu resep pembuatan kue ya, Bu? Ya, benar. Itu pembuatan kue. Apa yang kamu lihat tadi? Oh, benar. Untuk apa yang ingin kamu ketahui dari video tersebut? Itu bikin kue kayak kue-kue apa yang mahal di mall-mall gitu tuh, Bu. Ya? Ya. Saya nggak tahu namanya, Bu. Nanti Enak loh, Bu Kurnia. Iya, makanya mahal ya.
Baik, saya Bu Dwi share di sini untuk modulnya, linknya sudah Bu Dwi bagikan. Modulnya nanti kamu bisa lihat seperti ini. Modul yang sudah Ibu Dwi share, ada kompetensi dasar, tujuan, kemudian yang ingin kamu lihat tadi bahan-bahan, peralatan yang digunakan, sampai evaluasi yang harus kamu kerjakan. Baik, untuk video selanjutnya yang ada di layar, ini sudah nampak ya layarnya? Udah, Bu. Udah ada. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mengidentifikasi pengertian puff pastry. Kemudian yang kedua menghitung bahan. Lalu yang ketiga memperjelas prosedur pembuatan puff pastry. Pengertian puff pastry yaitu jenis adonan berbahan dasar tepung, terigu, air, lemak, atau coarse fat. Kandungan puff pastry mengembang ketika dipanggang dan menghasilkan lapisan-lapisan lemak yang berada di antara lapisan-lapisan adonan. Nah, bahan-bahan yang ingin kamu ketahui tadi ada di layar. Bahan puff pastry yaitu terigu, coarse fat atau lemak, garam, susu bubuk, gula pasir, telur, dan juga vinegar atau cuka. Peralatan pembuatan pastry ada peralatan besar berupa mixer, lemari pengembang atau proofing cabinet, penipis adonan atau dough setter, dan juga oven. Untuk peralatan kecilnya, seperti tampak di layar, yaitu penggilas adonan atau rolling pin, kemudian kocokan atau balon whisk. Ketiga ada adonan pemotong adonan atau scraper. Yang keempat timbangan, kuas, dan juga rak kawat atau cooling grid. Nah, untuk pembuatan adonan dasar puff pastry ini seperti tampak pada layar, bahan-bahannya yang sudah tadi Bu Dwi jelaskan. Cara membuatnya, campur tepung terigu, gula pasir, garam, dan telur. Masukkan juga air dan diuleni. Masukkan margarin, uleni, masukkan margarin lagi, uleni lagi sampai kalis. Diamkan dalam lemari es selama 15 menit. Lalu yang ketiga, giling adonan, taruh lemak pelapis roll in fat di bagian tengah. Bungkus seperti amplop, giling setebal setengah sentimeter. Yang keempat, lipat adonan dari satu sisi menutupi 2/3 lembaran, lipat sepertiga bagian, sisa menutup sisi sebelahnya. Giling lagi setebal setengah sentimeter, simpan dalam lemari es selama 10 menit. Lakukan langkah nomor 4 dan sampai 3 kali. Simpan lagi di dalam lemari es, giling lagi, lalu adonan siap dibuat. Agar lebih jelasnya, Bu Dwi tampilkan teknik melipat adonan puff pastry. Pertama, ditipiskan dulu menggunakan alat yang tadi sudah dijelaskan, rolling pin, kemudian dilipat seperti tampak pada gambar, lalu digilas lagi, dipipihkan kembali. Nah, teknik lipatan pastry ada dua, lipatan tunggal atau single fold, kemudian yang kedua lipatan ganda, double fold. Dilipatnya ke tengah, ke bagian tengah adonan. Jenis-jenis puff pastry yang pertama yaitu flaky pastry yang adonannya paling sederhana dibandingkan adonan pastry jenis lain. Bisa digunakan pie. Danish pastry yang kedua dibuat dari adonan beragi dan lemak roll-in. Kandungan bahannya semakin banyak jumlah lemak roll-in, makin banyak lapisannya. Yang ketiga ada pisang menggunakan ragi. Croissant berarti juga
mempunyai arti yaitu bulan sabit. Bahan dasarnya mentega, air, tepung, ditambah juga ragi perbedaannya. Nah, sekarang Bu Dwi beri tugas. Bu Dwi jelaskan dulu ya garis besar kegiatan pembelajarannya. Kegiatan diskusi menjadi 3 kelompok. Kalian mengerjakan LKPD, lalu dipresentasikan LKPD tersebut. Ada penilaiannya, yaitu penilaian sikap selama diskusi dan keaktifan selama pembelajaran. Lalu penilaian untuk tunjuk kerja presentasi. Presentasi LKPD juga ada penilaian selain keaktifan diskusi. Lalu yang berikutnya post-test. Tugas kelompok, langkah kerjanya yang pertama buatlah kalian per 3 orang siswa yang sudah saya WA, itu sudah per kelompok kerjakan LK ini secara berkelompok, cermati dan cari di berbagai referensi. Silakan kalian klik link LKPD lalu kerjakan tugasnya. Ya, Bu. Nah, ini untuk kelompok 1. Jelaskan gambar tersebut, termasuk jenis pastry apa, bahan, kemudian teknik lipatan yang digunakan. Yang kelompok 2 juga sama, hanya berbeda gambar, beda jenis puff pastry-nya. Kemudian kelompok 3, sudah Ibu beri waktu untuk mengerjakan LK tersebut sekarang. Bu. Ya, silakan. Sekarang giliran presentasi untuk presentasi dari kelompok pertama, Ananda Meti. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya Bu, tadi untuk kelompok 1 itu kita mendiskusikan tentang yang profesi yang laki ya Bu ya. Itu teknik penginian corsletnya apa sih, pelipatan corsletnya itu ada yang single ya Bu ya. Jadi dilipatnya cuma 1 kali Bu. Untuk alatnya itu menggunakan diguleni saja Bu. Mungkin itu aja Bu untuk kelompok 1 Bu. Ya, bagus. Untuk kelompok 2-nya, Ananda Cita. Ya Bu, Silakan presentasikan. kalau untuk kelompok 2, ini gambarnya itu ada flaky, ada denis, dan ada croissant Bu. Ya, bahan benar. yang digunakan ya ada lemaknya, tepung terigu, terus menggunakan teknik lipatannya yang double fold Bu, karena dia berlapis-lapis. Udah Bu, itu aja dari kelompok saya. Bagus Ananda Cita. Selanjutnya kelompok Ananda Ana. Silakan dipresentasikan. Ada Ana? Ada. Oh iya, iya Ibu. Dari hasil presentasi kami dari kelompok 3, dari tugas yang Ibu berikan, itu dari gambar itu adalah croissant pastry, Bu. Kemudian bahan yang digunakan itu tepung terigu, air, dan lemak berupa mentega. Untuk lipatannya itu double fold, Bu. Lipatannya itu aja, Bu, hasil double presentasi fold. kami. Iya, benar. Untuk presentasinya, terima kasih untuk Ananda yang sudah melakukan presentasi dengan baik. Bahan yang digunakan sudah lengkap semuanya. Kemudian tekniknya yang digunakan sudah benar, menggunakan teknik single fold dan ada juga yang double fold. Dari materi ini ada yang dia tanyakan? Ada Bu, saya mau Silakan bertanya. Ananda. Iya. Adonannya bisa dilipat lebih dari single double fold ya Bu? Lebih dari double fold.
Bagus Iya, Bu. pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan Ananda Fitri? Saya, Bu. Ya, silakan. Lipatannya bisa dibuat double fold supaya adonnya menjadi lebih tebal lagi. Bagus. Memang untuk lipatan adonan bisa menjadi lebih tebal lagi. Ananda Saripa sudah benar. Namun untuk setiap lipatan itu ditambah dengan korsfet atau lemak. Jadi menambah jumlah kos atau biaya. Selain itu, jika lebih dari double fold akan mudah pecah setelah dipanggang. Jadi ada maksud teori teknik lipatan pastry supaya adonannya tidak mudah pecah. Sekarang dari materi setelah diskusi, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Yang Bu, mau menyimpulkan? Saya ya, Bu. Iya, silakan ada Meti. Ya, Bu, saya coba ya, Bu, tapi jangan diketawain ya, teman-teman. Iya, Meti. Ini, Bu, jadi untuk hari ini kita belajar tentang adonan papasti ya, Bu. Itu adalah adonan yang berbahan dasar tepung terigu, air, dan lemak. Terus untuk proses pengolahannya itu untuk akhirnya itu dipanggang ya, Bu, sehingga ada lapisan-lapisannya. Tapi tadi pas pengolahannya menggunakan teknik single fold sama yang double fold, Bu. Itu ya, Bu ya. Ya, benar. Untuk kesimpulannya sudah disampaikan oleh Ananda Meti. Ibu diperjelas lagi. Untuk pastry merupakan jenis adonan berbahan dasar tepung terigu, air, dan lemak berupa mentega atau korsfet. Kandungan lemak ini mengembang sehingga menghasilkan tekstur ketika dipanggang. Atau puff pastry dapat juga dikatakan lapisan lemak yang berada di antara lapisan-lapisan adonan. Itu kesimpulannya. Untuk pembelajaran hari ini, kalian sudah belajar dari bahan-bahan, alat, kemudian teknik melipat adonan puff pastry, serta pembuatannya. Tugas selanjutnya, pembelajaran selanjutnya yaitu kalian mengerjakan tugas membuat job sheet untuk praktikum minggu depan sesuai dengan jenis pastry yang tadi dijelaskan. Kemudian ada KPD individu. KPD individunya sudah Ibu share melalui WhatsApp. Jadi kalian bisa mengerjakan di gambar masing. Ini untuk LKPD individunya. Silakan kalian kerjakan. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Kerjakan evaluasinya melalui G-Form. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum. Selamat siang, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih sudah menonton video peer teaching saya. Tidak lepas dari kekurangan, namun akan saya lakukan perbaikan untuk peningkatan kompetensi saya sebagai seorang guru tata boga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.